Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai kajian atau mungkin bedah buku ya, itu buku karakteristik manusia pilihan ya. Jadi buku ini adalah buku yang mengupas tafsir atau faidah yang bisa diambil dari beberapa ayat terakhir di surat Al-Furqan yang mengupas sifat ibadur rahman ya. Baik, kita mulai dengan mukadimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau, amma ba'd. Oke. Status menjadi hamba Allah merupakan kedudukan yang istimewa, bahkan mungkin status yang paling mulia. Dengan kedudukan ini, yaitu menjadi hamba Allah, Allah memuji para nabi dan para kekasihnya dengan status menjadi hamba Allah. Allah nisbatkan ahlul ubudiyah lillah kepada dirinya dalam banyak ayat, bahwa orang-orang yang betul-betul menjadi hamba Allah, Allah sebut dengan hambanya dalam banyak ayat dalam rangka memuliakan mereka dan meninggikan kedudukan mereka. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang yang telah mencapai kedudukan mulia ini memiliki sejumlah sifat dan ciri khas. Allah menyampaikan di berbagai ayat dengan tujuan agar seorang muslim bersungguh-sungguh untuk bisa bersifat dengannya serta beramal dengan kandungan sifat tersebut, dan agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kemuliaan yang besar di sisi Allah Rabb semesta alam. Maka status menjadi hamba Allah merupakan status manusia yang paling tinggi di sisi Allah, adalah betul-betul menjadi hamba Allah. Oke. Di antara ayat paling menonjol di mana Allah menyebutkan sifat-sifat hambanya yang beriman dalam satu rangkaian ayat terdapat di akhir surat Al-Furqan. Allah menyebutkan 8 sifat ibadur rahman. Allah mulai dengan firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan hamba-hamba Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ya, ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Jadi haunan di sini adalah berjalan di muka bumi dengan penuh wibawa dan rendah hati. Maka dalam hal ini terdapat dalil bahwa mereka adalah orang yang paling layak mendapat kandungan dari nama Allah Ar-Rahman, yaitu makna-makna rahmah. Dengan rahmat Allah, Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk beriman. Allah didik mereka untuk taat kepadanya dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang berkualitas. Ya, jadi di akhir surat Al-Furqan Allah sebut ibadur rahman. Mengapa disebut ibadur rahman? Mengapa nama yang dipilih adalah Ar-Rahman, bukan nama Allah yang lain? Hal ini karena pada diri mereka ada sejumlah sifat yang menunjukkan kekhasan mereka dalam mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan satu demi satu sifat mereka. Setiap sifat disebutkan dengan kata-kata walladzina ya, walladzina. Jadi ada 8 sifat yang diawali dengan kata alladzina gitu ya, orang-orang yang. Itu adalah karakteristik dari sifat ibadur rahman. Kemudian Allah Azza wa Jalla menutup rangkaian ayat-ayat ini dengan menyebutkan apa yang telah Allah siapkan untuk mereka berupa pahala yang besar dan ganjaran yang berlimpah. Maka selayaknya setiap muslim yang berupaya ingin menyelamatkan dan membahagiakan dirinya untuk merenungi sifat-sifat ibadur rahman yang terdapat dalam rangkaian ayat ini, sehingga dia mengetahui sifat ibadur rahman dengan baik. Lantas setelah mengerti dan berilmu,
berupaya untuk mengimplementasikan pada dirinya dalam bentuk yang paling sempurna. Karena seseorang itu tidak akan bisa berupaya kalau dia belum berilmu. Oleh karena itu kita perlu berilmu terlebih dahulu, baru setelah itu berupaya untuk mewujudkan sifat-sifat ibadur rahman. Demikian muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.